Monyet kuning tahu bahwa ada bahaya di danau, tetapi ia tetap memanggil Raja Monyet dengan licik agar mandi di air itu. Namun, apa yang terjadi selanjutnya bahkan tidak pernah dibayangkan oleh monyet kuning. Raja Monyet bukanlah hewan biasa. Monyet kuning duduk diam di sudut seolah-olah tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba, ombak mulai muncul di danau. Makhluk mengerikan berenang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi, dan kemudian muncullah seekor piton air raksasa. Monyet kuning melarikan diri, meninggalkan Raja Monyet sendirian untuk melawan monster itu. Raja Monyet adalah penguasa daratan, tetapi pertempuran ini terjadi di air. Dalam sekejap, piton itu menyeretnya ke bawah air, tetapi monster itu tidak tahu betapa berbahayanya Raja Monyet. Sementara itu, monyet kuning merayakan kemenangannya sambil melarikan diri. Tepat pada saat itu, sebuah kapak raksasa dilempar dari belakang, diikuti dengan kepala piton yang terpenggal. Tampaknya Raja Monyet akan menghukum monyet kuning sekarang, tetapi ia hanya mengambil kapaknya dan berkata, "Ayo, tunjukkan jalannya." Saat mereka melangkah lebih dalam ke dalam tanah, udara semakin dipenuhi oleh aroma ketakutan. Akhirnya, ketika mereka sampai ke jantung bumi, Raja Monyet terkejut oleh apa yang dilihatnya. Tak terhitung jumlah monyet dirantai dan dipaksa bekerja. Seorang monyet tua tidak sengaja menjatuhkan batu dan para prajurit mulai memukulinya tepat di depan mata Raja Monyet. Dalam sekejap, ia meletakkan kapaknya di depan monyet tua itu dan mengangkatnya. Namun penguasa wilayah itu tidak menyukainya. Pemimpin sebenarnya adalah Raja Tabat. Ia turun dari singgasananya. Semua monyet berlutut di hadapannya, tetapi ia tidak langsung menyerang. Sebagai gantinya, ia menarik lidah monyet itu dan tertawa seolah mengejek Raja Monyet. Ia juga mencoba membunuh monyet kuning, tetapi seorang monyet tua menyela dan menyelamatkannya. Semua orang mengira Raja Tabat akan mundur, tetapi kemudian ia menendang monyet tua itu dan melemparkannya ke dalam lava. Kesalahan itu sangat mahal harganya. Raja Monyet menjadi sangat marah, tetapi Tabat juga tidak akan menyerah. Ia mulai menyerang dari kejauhan dan perlahan-lahan Raja Monyet mulai melemah. Lalu ia mengaum dan melancarkan serangan langsung. Raja Tabat mundur dengan cepat, bahkan melepaskan kapaknya. Ia lalu mencoba mencekiknya dengan tali, tetapi Raja Monyet menggunakan seluruh kekuatannya dan membantingnya ke tanah. Tabat sadar bahwa pertarungan langsung tidak lagi berhasil. Ia memainkan kartu terakhirnya. Permata-permata yang tertanam di tali itu mulai bersinar, dan monster baru pun terbangun. Dingin menjadi begitu ekstrim hingga api pun berubah menjadi es. Dalam sekejap muncul monster yang mengerikan. Hanya napasnya bisa membekukan tanah, tetapi ia ragu mengikuti perintah Tabat. Ia hanya menyerang karena kekuatan permata. Ia menghembuskan napas es. Raja Monyet mencoba menghentikannya dengan kapaknya, tetapi salah satu tangannya benar-benar membeku. Ini Raja Monyet kehilangan seluruh kekuatannya. Tepat saat itu, monyet kuning mulai memberi isyarat, "Lari." Raja Monyet nyaris menghindari hembusan es berikutnya, tetapi bahaya belum selesai. Raja Raban telah mengirim seluruh pasukan monyet untuk memenggal kepalanya. Raja Monyet melarikan diri dengan susah payah. Ia menghindari beberapa jebakan, tetapi akhirnya dikepung. Pada saat itu, sebuah batu besar menggelinding dari bukit dan menghancurkan semua prajurit. Itu adalah trik dari monyet kuning. Ia menyelamatkan nyawa Raja Monyet. Ini Raja Monyet dan monyet kuning keluar, tetapi musuh masih hidup di belakang mereka. Akhirnya, Raja Monyet tiba bersama teman-teman manusianya dan pingsan. Dokter memeriksanya, mungkin tangannya harus diamputasi. Jika hanya tersisa satu tangan, akan sulit bertahan hidup di bawah tanah. Maka sang dokter memasangkan lengan mekanik, karena setelah pertempuran terakhir, telah diciptakan senjata khusus yang hanya bisa digunakan oleh Raja Monyet. Begitu tiba, lengan mekanik itu langsung terhubung dengan lukanya. Kini, Raja Monyet telah mendapatkan kembali seluruh kekuatannya dan kali ini pukulannya akan tercatat dalam sejarah.